Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, sudah menjadi sunatullah Allah Subhanahu wa taala mempergilirkan siang dan malam dengan hikmah, salah satunya untuk kebutuhan manusia. Siang adalah waktu untuk beraktivitas dan mencari sebagian karunia-Nya, sedangkan malam menjadi waktu untuk beristirahat. Dan tentu saja sebagian besar orang lebih memilih tidur dan beristirahat pada malam hari. Namun dalam Islam ada kemuliaan besar jika kita termasuk orang-orang yang Allah mudahkan untuk menghidupkan malam dengan ibadah. Tapi tentu saja menghidupkan malam ini bukanlah perkara yang mudah. Lantas apa yang harus kita upayakan agar malam-malam kita ini bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nah, pemirsa, insya Allah hari ini kita akan membahas tema terkait rahasia waktu malam. Dan alhamdulillah seperti biasa sudah hadir bersama saya di studio Gapai Kemuliaan ada gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Afiat. Ini salah satu tema yang menurut saya menarik nih. Jadi bicara soal rahasia waktu malam. Karena kadang-kadang malam itu menjadi waktu yang ya sudah ya habis untuk istirahat ya Pak Kiai. Padahal dalam Islam ada banyak kemuliaan yang tersimpan dalam waktu malam. Nanti Pak Kiai bisa memberikan penjelasan ilmunya kepada kita, insya Allah. Dan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Langsung Pak Kiai. Sebenarnya iya ya, kita tahu ya siang, malam, hakikatnya sudah tahu sunatullahnya kalau siang itu bagian dari aktivitas kita untuk mencari karunia-Nya dengan bekerja, malam istirahat, tapi kebanyakan malam itu ya buat tidur. Dalam konteks atau perspektif tasawuf, sebenarnya apa rahasia di malam hari? Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Mbak Mila dan pemirsa dimanapun Anda berada, ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana kita mensikapi malam itu. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Mereka itu merenggangkan lambung-lambungnya dari tempat tidurnya. Artinya kalau malam itu jangan tidur semua, jangan full untuk tidur. Ada yang menjadikan ya merenggangkan lambung dari tempat tidurnya itu full satu malam. Sehingga umpamanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani digambarkan di dalam kitab tasawuf itu sholat subuh itu dengan wudhu sholat isya. Kita tahu bahwa wudhu itu batal ketika tertidur. Betul. Nah, ketika dia sholat subuh dengan menggunakan wudhu sholat isya itu maknanya kan dia benar-benar merenggangkan lambungnya dari tempat tidur itu full. Hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut mereka kalau malam itu dimanfaatkan untuk tidur itu seperti orang yang tidak paham bahwa mutiara ada di depannya gitu. Nggak kenal maka dia tinggalkan itu. Tapi kalau dia kenal, menyelam ke dasar lautan pun akan dikejarnya. Nah, itu orang yang tidur seperti itu. Nah, jadi yang kedua, ini kalau dianggap ini berlebih-lebihan, jadi di dalam hadis sahih Nabi sendiri tidak suka ya kepada al-mutanatti'. Nah, mutanatti itu maknanya al-mutasyaddiduna fil ibadah. Orang yang memaksakan diri untuk ibadah itu Nabi nggak suka. Kenapa Nabi tidak suka kemudian dilakukan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Karena Nabi ini ingin menggambarkan standar yang normal. Oke. Untuk levelnya Syekh Qadir Al-Jilani ini kayaknya berat ya? Iya, yang normal. Jadi ceritanya ketika Nabi masuk sholat subuh, kan masjid di zaman Nabi itu tidak ada listrik. Iya. Maka dada Nabi tertahan oleh tali. Kemudian Nabi mendengar ada beberapa orang yang ada di dalam situ. Nabi tanya, mahadzal apa? Tali apaan ini? Gitu. Maka mereka yang hadir bilang, huwa hablul li Zainab ya Rasul. Itu talinya si Zainab. Jadi Zainab kalau sholatnya sudah capek, diikat dari satu tiang, ditikat tubuhnya ke tiang yang lain sehingga sholatnya berdiri. Karena sholat berdiri lebih bagus ketimbang orang sholat duduk gitu. Kata Nabi lepas gitu ya. Nggak gitu ya. Ya. Kata Rasul ya, Masya Allah. Nah,
Artinya dikhawatirkan orang melihat Islam seperti ini maka dia akan Berat. takut. Tapi bagi orang yang sudah kuat dan mensikapinya seperti halnya Syekh Abdul Qadir Jilani dan ulama-ulama yang lain, para sufi yang lain, nggak ada masalah. Karena memang mereka tukar waktu tidurnya. Oh, oke. Ditukar waktu tidurnya. Dan dia mencari dunianya tidak sebanyak yang kita butuhkan. Oke. Kalau dia itu cuma bagaimana meluruskan tulang belakang, sudah cukup. Menegakkan punggung lah bahasanya Iya, gitu ya. betul. Jadi itu tadi menarik bahwa kita Rasul pun juga tidak memerintahkan kita Nggak untuk boleh. berlebih-lebihan dalam Ya. beribadah. Lu'inal mutasyaddidun, mutanatti'un. Allah melaknat orang yang memaksa-maksakan ibadah diberat-beratkan. Walaupun sebenarnya niatnya memang untuk mendapatkan pahala, keridhaan Allah. Ya, tapi kalau tubuhnya sudah Iya. tidak kuat, jangan diikat. Oke. Jadi jangan menyulitkan diri ya. Itu Iya, betapa betul. mudahnya Islam sebenarnya. Iya. Tapi kadang-kadang ya kita ini manusia ya, Pak Kiai. Nah, nanti kita akan bahas Pak Kiai terkait pembagian nih waktu malam. Kan ada mungkin kita sempat dengar mungkin awal malam misalnya, sepertiga malam terakhir dan keutamaannya. Tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Rahasia Waktu Malam. Pak Kiai, kalau kita bicara malam, yang sempat saya tahu, sependek yang saya tahu bahwa Rasul itu kalau malam itu beliau adalah tidur di awal malam, kemudian bangun di sepertiga malam terakhir untuk kemudian menghidupkan malam-malamnya. Nah, kalau dalam konsep tasawuf sendiri ya, malam itu dibagi dalam berapa bagian dan bagaimana keutamaan masing-masing bagian ini? Ya, di dalam Ihya Ulumuddin dinukil satu hadis yang kemudian diistimbat bahwa malam itu dibagi tiga. Malam dibagi tiga, Ya, oke. sulusun linapsihi. Sepertiga malam itu untuk dirinya, artinya untuk tidur. Tidur, oke. Wa sulusun li ahlihi. Sepertiga itu untuk istrinya, untuk keluarganya. Oke. Ya, adapun mana yang lebih dulu itu lain lagi. Wa sulusun li rabbi. Sepertiga lagi untuk Tuhannya. Ya. Nah, ketika orang bisa membagi ini, membagi tiga, maka dianya tidak sakit, istrinya senang, dan dia menjadi hamba yang dekat dengan Tuhan. Tapi kalau malam ini dipukul kurang habis, maka sebenarnya dia melupakan dua bagian yang mestinya. Ya, taruhlah umpamanya bagian istrinya bisa dipindahkan pada waktu-waktu kosong di siang atau waktu malam, tetapi kepada Tuhannya itu berbeda, dia mendekatkan diri di siang dan malam hari nggak sama. Terutama di sepertiga yang ketiga yang li Rabbi itu. Di dalam hadis dikatakan, yanzilullahu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Setiap hari itu Allah turun ke langit pertama. Wa yunadi, dan Allah berseru, ainal mustaghfirin, mana orang-orang yang bertaubat? Fa'aghfirulahu, aku ampuni dia. Mana orang yang punya hajat, aku penuhi hajat mereka. Jadi ketika kita ternyata tidak mendapatkan yang semestinya kita dapat, bisa jadi kita, kata Allah, kenapa aku udah kasih pintu emergensi yang kamu bisa mengambilnya, tapi kamu tidak memanfaatkannya itu. Nah, itu mengapa Sufi membedakan nilai malam dengan nilai siang itu tidak sama. Malam itu dia seakan tidak mau, seandainya enggak mau rugi ya, terutama di sepertiga yang malam terakhir. Jadi sepertiga. Nah, Pak Kiai, bagaimana kemudian jika orang yang memang sulit ya, mungkin karena pekerjaan, karena kondisi fisiknya misalnya, sulit sekali untuk bangun di sepertiga malam akhir. Tapi beliau mungkin orang yang terkendala kondisi ini, tapi juga masih pengen gitu melaksanakan qiyamul lail, tetap ingin menghidupkan malam-malamnya. Bisa di switch nggak? Atau mungkin tipsnya seperti apa ya? Ya, ada beberapa hal kalau kita tidak bisa bangun malam. Pertama, dari sisi teknis. Diajarkan itu qailulah. Qailulah itu tidur ala kadarnya, taruhlah setengah jam sebelum sholat zuhur, bukan sesudah zuhur. Sebelum sholat zuhur. Iya, jadi umpamanya zuhur jam 12, jam
jam setengah 12 dia 11. tidur, Oh, iya. bangun kemudian dia sholat. Qailulah itu salah satu yang memudahkan bangun sholat malam. Nah, tapi kalau kita makan dulu, kemudian kita sholat zuhur dulu, kemudian kita tidur siang, tidur. itu pasti 2 jam. Iya. Pasti Betul. 2 jam. Seperti yang terjadi pada saya. Ya. Iya, Masya Allah. Makanya tidurnya sebelum sholat. Durasi tidurnya lebih panjang. Kurang lebih sekitar 20 maksimal 30 menit. Itu dari Sebelum sisi azan ya. teknis. Kemudian ulama juga mengajarkan bahwa pada hari-hari yang kita mempersiapkan untuk malam, maka jangan terlalu capek. Ya, jangan terlalu capek. Jadi dia mesti membuat hari itu, siang itu dibagi juga. Diketik pada yang ketiga itu dia harus ada rileks, harus ada tenang. Nah, ini yang ketiga ini yang menyebabkan orang menjadi banyak yang gagal. Bisa jadi dalam hadis itu digambarkan tuh begini. Mereka itu rambutnya digambarkan penuh dengan debu. Rambutnya penuh dengan Berdebu artinya sono kemari melakukan kebaikan-kebaikan, dia berdakwah dan lain sebagainya. Kemudian fa'akluhu wa syarabuhu haramun aina yustajabu lahu. Tapi makanan dan minumnya itu ada yang haram. Mana mungkin diterima. Ya. Terima. Jadi ketika orang sulit bangun malam, maka salah satu yang dikoreksi hari ini dia makan apa? Hari ini dia makan apa? Dia koreksi. Betul. Karena itu bisa jadi itu yang menyebabkan dia susah bangun. Kadang kalaupun dia bangun karena dia nahan kencing, setelah kencing kemudian dia tidur lagi. Iya. Dia nggak bisa. Nah itu ditanyakan. Berbeda dengan orang yang memang tadi ya kan pada episode yang lalu para pemirsa kita ini punya keterkaitan. Pada episode yang lalu kita gambarkan ada orang alim, Ya, abid, ya kemudian muta'alim sama muhtarif. Tapi kalau orang yang memang dari pagi dia mengajar, siang dia mengajar, saya mengajar, malam mengajar, maka dia wiridannya memang mengajar itu. Maka bisa jadi dia sholat malamnya tidak seintens dan tidak volumenya sebanyak abid. Nah ini konteks abid ini begitu. Oke. Ya jadi benar-benar bagus. Tapi kalau orang yang memang dunianya itu memang dia sebagai seorang pendidik, maka ilmu pengetahuan mengajar itu yang menjadi suluknya dia, menjadi wiridannya dia seperti itu. Oke. Itu tadi ya salah satu tipsnya. Sama kadang-kadang begini, ini mungkin pengalaman pribadi, tapi saya akhirnya jadinya mungkin itu jadi refleksi juga Pak Kiai. Kalau misalnya melakukan mungkin kekhilafan atau ada maksiat di siang hari itu kadang-kadang jadi sulit gitu kalau bangun malam tuh. Itu mempengaruhi juga ya Pak Kiai? Pasti. Nah, rasanya kayak pasti. mungkin tadi siang ngomongin orang nih gitu. Jadi kayaknya sulit gitu bangun malam gitu. Kata Imam Ghazali, itu pemimpin tubuh kita itu hati. Ya, jadi al-qalbu ra'is. Wal jasadu ra'iyah. Pemimpinnya itu hati. Dan tubuh itu akan mengikuti pemimpinnya. Wal qalbu kal mir'ah. Hati itu kata Imam Ghazali seperti cermin. Kalau kita bercermin kemudian muka kita jelek, jangan dipukul itu kacanya. Jangan dipukul kacanya. Maka mesti dikoreksi. Kemudian beliau mengatakan wasyahawatu kasadai. Perbuatan-perbuatan yang salah itu seperti karatan yang timbul ya bercak-bercak kotor itu yang ada di kaca itu tadi. Nah, itu ada syahwat itu tadi. Kemudian wa ma'anil Qur'an kama fil mir'ah. Ya, aswaru mafil mir'ah. Jadi makna-makna Al-Quran, apa yang dibaca Al-Quran, kegiatan-kegiatan ibadah itu, dia akan tercermin manakala kacanya itu bening baru dilihat. Jadi kalau dia mau bangun umpamanya, dia tertahan oleh hatinya yang karatan. Nah, bagaimana supaya ini tidak karatan? Ya diamplas. Ya, nah, diamplasnya itu dengan membaca Al-Quran. Dengan zikir. Jadi orang membaca Al-Quran dengan zikir yang dilakukan secara terus-menerus itu sama saja orang yang memperhatikan cermin sehingga tampilannya itu tidak akan terganggu oleh kotoran.
penting sekali ya. Ternyata hal yang kecil Nah, itu bisa menjadi sumber karat ya, yang menyulitkan tadi untuk bangun Iya, malam. betul. Masya Allah. Dan tadi ya, itu poin sekali sih Pak Kiai, bahwa kita harus jaga betul makanan, minuman, apapun yang masuk dalam tubuh kita. iya betul. Oke, Pak Kiai, tadi kan dibahas di awal. Kita mungkin kembali lagi, ada 3 waktu malam. Awal malam, pertengahan, dan sepertiga malam terakhir. Kalau kira-kira dijabarkan waktunya, itu awal malam itu dari kapan sampai kapan? Ya kalau barangkali kan Mudahnya pembagian supaya mudah ya, dari mulai sholat Isya, ya sampai dengan jam 10. Jam 10, oh itu awal malam. Ya Isya atau dari mulai Isya sampai jam 9 lah, itu waktunya buat bersama istri. Kemudian dari jam 9 ya atau jam 10 maksimal itu sampai dengan jam 1, jam 2 itu waktunya kita tidur. Oh ya, oke. Dan ternyata menurut kesehatan, orang yang tidur pada jam 10 sampai dengan jam 12 malam ini, maka ini masa reproduksi darah putihnya bagus. Selnya bagus. Jadi kalau dia begadang di sini, dia nggak bagus nih. Nah, hati-hati Mas. Nah, Ya, betul, tapi kalau dia bangun di sepertiga yang ketiga, malah bagus. Dari regenerasi darah putihnya sudah bagus, kemudian dia sudah fresh karena dia sudah tidak ngantuk lagi, dan dia konsentrasinya penuh kalau dia mau ngadap Tuhan. Dia mandi dulu, betul. kemudian dia berwangi-wangian, bajunya putih, kemudian dia menghadap Tuhan, diketuk pintu Tuhan, Allah ya Rob. sampai Allah membukakan pintu. Ada apa gerangan? Hambaku gitu ya. Allah ya Rob, mudah-mudahan. Maka itu menjadi bagus, ya, menjadi sempurna. Nah, pada kira-kira ya jam 1:30 sampai jam 2 sampai dengan subuh itu sepertiga. Saya jadi ingat, ini korelasinya itu tadi ya, Pak Kiai menyebutkan bahwa tidur itu tadi, ada waktu tidur kemudian kita bangun di sepertiga malam terakhir, itu kan bagus untuk regenerasi otot. Ini kan artinya menyehatkan. Jadi ingat bahwa salah satu juga manfaat atau keutamaan sholat tahajud ya, sholat qiyamul lail di waktu sepertiga malam itu juga menghindari penyakit ya. Ya, betul. Itu luar biasa kan sebenarnya. Jadi Ya. Allah itu sudah bahasanya mendesain badan kita. Kalau sepertiga malam bangun tuh insya Allah sehat gitu ya Pak Kiai ya. Iya, bahkan Mbak Mila kalau pengen cantik bangun sholat malam. Allah ya Rob. Jadi Nabi, skincare lewat ya Pak Kiai. iya, kalau mau cantik, mau glowing, mau cakep, yang alami, dan itu tanpa polesan itu, Nabi mengatakan orang yang bangun malam, maksudnya tahajud itu, ajmalu wajhan fi bukur. Orang yang paling cantik di pagi harinya, yang ganteng di pagi harinya. Jadi ketika pagi hari jangan mengaku kita bagi orang yang bangun malam. Karena sesungguhnya mukanya itu bercerita tentang waktu malam, dia bangun atau tidak. Nah ini yang mesti dipahami juga, ada 2 kata ibadah malam ini Mbak Mila. Ada bahasa qiyamul lail, sholat malam. Tapi ada kata tahajud. Tahajud, betul. Nah, bagaimana kita untuk membedakannya? Apabila ibadahnya ya memenuhi 2 kriteria. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara malam itu hendaknya dia bertahajud. Nafilatan lak sebagai ibadah yang sukarela. Dan ini nafilah, saudara, kalau kita punya nanti dalam catatan ada ibadah wajib sholat kita yang nggak bagus, sholat nafilah ini bisa menambah. Itu satu. Yang kedua, sholat tahajud itu harus memenuhi kriteria sudah tidur dan sudah sholat isya. Sholat tahajud itu sudah tidur dan sholat isya. Jadi kalau orang itu begadang, kemudian dia sholat beribadah jam 2-6 pagi, dia namanya qiyamul lail. Karena qiyamul lail ya adalah ibadah yang dilakukan sholat malam, tapi dia belum tidur. Boleh walau tidur, tapi sebentar durasinya tidak masalah ya Pak? Nggak ada masalah. Jadi apabila dia tidur lelap, maka dia sudah sholat tahajud. Sehingga kesalahpahaman di masyarakat itu, ketika dia sudah tidur dan dia tidak sudah sholat isya, sholat apa saja yang dia niatkan, dia sebutkan namanya, itu tahajud. Meskipun misalnya kayak hajat atau sholat tobat Sholat setelah hajat. tidur gitu?
Ya, maksudnya, oke. usolat sunat toba, usolat sunat tasbih, usolat kodoan, Iya. dan lain sebagainya. Yang dia kerjakan dengan memenuhi Dua dua syarat kriteria, tadi. maka itu sebenarnya tahajud. Oh, sudah masuk tahajud. Betul, Ya, betul. sudah melakukan tahajud. Karena dia memang memenuhi syaratnya itu tadi. Dan bila dia tidak tidur, dia disebutnya qiyamul lail. Oke. Sehingga taraweh disebutnya qiyamul lail. Lail, Karena oke. belum tidur. Oke. Nah, bagaimana kalau dia tidur dulu di pesantren, bangun jam 2, kemudian dia sholat taraweh, maka dia melakukan tahajud dalam bentuk taraweh. Gitu. Oke, jadi konteks tahajud itu lebih luas ya. Ya. Ini menarik. Kita nanti akan bahas. Saya masih punya pertanyaan soal qiyamul lail dan juga tahajud. Bagaimana kemudian melakukannya ya. Sama ini tadi Pak Kiai, bagaimana Rasul menghidupkan malam-malamnya. Nanti kita akan bahas ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Rahasia Waktu Malam. Pak Kiai, ini menarik ya. Tapi sebelum nanti kita bahas detail nih terkait salat qiyamul lail, salat tahajud, kalau kita mencontoh baginda Rasulullah SAW, bagaimana beliau itu menghidupkan malam-malamnya, Pak Kiai? Ya, tadi yang saya sebutkan itu dasarnya hadis Nabi. Hadis Nabi, oke. Pemperbagus. Jadi pertama Nabi untuk bisa konsisten dan bisa istiqomah itu khailulah dikerjakan. Itu tadi ya. Yang kedua, tidurnya itu dalam keadaan berwudu. Betul. Tidur dalam keadaan berwudu. Yang ketiga, beliau menggunakan lambung kanan. Jadi makanya menghadap ke kanan Ya, kan sunahnya kan. lambung kanan. Dan ternyata dari ilmu kesehatan karena jantung ada di kiri. Betul. Nggak boleh ada Rajin. beban. Gitu ya. Ya, yang ketiga Nabi memberi proteksi ya diri. Jadi beliau membaca Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Setelah dibaca ini kemudian disebulkan ke tangan. Nah, kemudian diusap sepanjang yang bisa disentuh oleh tubuhnya. Ini kalau dia mesti bangun nggak mungkin matanya itu ditebar ya debu sehingga dia tidak sulit bangun, itu nggak mungkin. Mungkin itu kita kayaknya. Iya. Kayak ditutup rapat gitu, maunya masih mau iya. tidur gitu ya. Kemudian telinganya juga tidak bisa ditutup ketika dia menjaga proteksi itu. Pertama, dalam pengertian malam itu dia tidak bisa dipengaruhi. Oke, siap. Yang kedua, sebenarnya ulama lain mengatakan tentang mu'awizatain ini tadi, dia kalau malam itu ada orang yang nyantet, neluh, dia nggak kena. Kalau usahanya pengen dirusak, pada saat itu dia nggak bisa. Ya, karena apalagi di zaman sekarang ini persaingan yang tidak sehat dan lain sebagainya. Jadi nggak perlu ke dukun. Bahwa sebenarnya di dalam Islam dan itu diajarkan oleh Islam. Para mutasawwifin ya, ditulis oleh para mutasawwifin itu, jangan lupa itu, jangan tidak dibaca. Nah, bila itu kriteria itu sudah dilakukan, maka Nabi membagi menjadi tiga bagian itu tadi. Ya. Jadi sore untuk keluarganya. Walaupun ada yang terbalik seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar setelah habis sholat Isya dia tidur. Dia tidur karena buat istrinya dan buat Tuhan itu ditukar gitu. Dia buat tidur dulu. Bisa jadi kan Sayyidina Umar itu pekerja ya. Apakah karena memang dia memerlukan tidur lebih dahulu supaya badannya seger, supaya kuat dan sebagainya, wallahu alam. Tetapi tetap pembagiannya menjadi 3 bagian itu. Ya, dan yang sepertiga yang terakhir itu sulusul lailil akhir itu adalah minal auqatil mustajabat, waktu-waktu yang mustajab. Jadi nggak boleh dihilangkan. Itu tadi rugi. Ya? Rugi. Nah, apa ya Pak Kiai, bisa dikatakan kemudian formulanya apa nih misalnya ya, idealnya gitu ya. Kalau di sepertiga malam akhir kita mau melaksanakan sholat tahajud, itu bagusnya dimulai dengan seperti apa? Apakah langsung hajar misalnya sholat tahajudnya, atau kita baiknya kalau ada waktu baca Quran dulu, atau misalnya zikir dulu, seperti apa ya? Nah, atau ini disesuaikan? Saya suka dengan pertanyaan Mbak Mila ini.
Ada orang bilang ini, kita mesti ikutin Nabi gitu ya. Mhm. Nggak muat bajunya Nabi. Ya, sepatunya tuh. Orang mengukur itu tidak cocok. Ya. Jadi kalau buat kita itu, baju kita, kalau kita bangun malam itu, maka yang mesti kita lakukan itu, mengkodok sholat-sholat kita yang kita tinggalkan dari mulai kita balik. Wanita 13 tahun menstruasi. Nah, ini menarik nih. Apabila orang meninggalkan puasa, ya, jadi faman kana maridon aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar. Kalau dia tinggalkan puasa karena dalam perjalanan atau safar. karena sakit, iddatu min ayyamin ukhar. Tinggal yang ditinggalkan itu bayar di waktu yang lain. Ini terminologi kodok tuh ini. Ya. Nah, kemudian ulama-ulama Syafi'i hadis sahih ini dikias, diinterpretasikan karena puasa rukun Islam, sholat rukun Islam, maka disejajarkan. Banyaknya yang kita tidak berlaku sholat pada ketika kita masih muda itu, maka ketika bangun malam, kan syaratnya kalau dia sudah tidur dan dia sudah sholat isya kan tahajud. Iya. Isinya sholat mengkodok. Dia sholat, dia istighfar, kemudian dia mengkodok. Setelah dia mengkodok sholat, kemudian dia zikir apa yang dia suka, baca Quran kah, atau tasbih, tahlil, tahmid. Kemudian dia berdoa untuk dirinya, untuk keluarganya, dan lain sebagainya. Nah, puasa, kalau wanita yang, pastikan wanita itu, yang normal itu, yang pada umumnya itu, pasti ada yang tertinggal. Iya. Apabila dia berpuasa di hari Senin dan di hari Kamis, mengkodok, maka dia membayar hutang dia dan dia mendapatkan pahala puasa Senin Kamis. Karena hari itu adalah waktu untuk dia melakukan puasa sunnah. Nah, begitu juga dengan tahajud. Bila dia sudah memenuhi kriteria tahajud, kenapa dia mesti sholat tasbih? Kenapa dia mau sholat hajat? Bahwa sebenarnya dia mengkodok, setelah mengkodok dia meminta, kan sudah tahajud. Jadi tidak perlu. Jadi tahajud bukan nama sholat. Iya. Iya. Ya, bukan nama sholat. Walaupun tidak disebutkan kata tahajud, bila memenuhi kriteria, maka dia sudah Termasuk melakukan ya. tahajud. Oke. Pak Kiai, misalnya ada yang karena kondisi itu tadi ya, sulit nih kayaknya nih bangun sepertiga malam untuk sholat tahajud. Tapi nggak mau ketinggalan atau nggak mau kehilangan keutamaan sholat sunnah qiyamul lail. Akhirnya yaudah deh setelah sholat isya, sholat sunnah aja deh semampunya begitu. Mungkin ditutupnya dengan witir gitu. Itu boleh ya dilakukan ya? Boleh, tapi kriterianya itu qiyamul lail, Qiyamul lail. bukan tahajud. Kalau masalah pahalanya itu beda. Oh, beda. Beda ya. Berbeda Tapi dong. ya Allah, tapi kan sebenarnya saya nggak mau karena mungkin kondisinya gitu kan. Ya mungkin Allah melihat kita ya kondisi kita. Iya, Ya, betul. kayaknya. Sebenarnya yang menjadi mahal, kan ada Sulitnya Imam itu. Al-Ghazali mengatakan, an-niyatu khairun minal ibadah. Niat itu lebih bagus dari ibadah. Nah, betul. Maksudnya keinginan dia, motivasi dia itu sudah punya nilai plus, sudah punya betul. nilai yang tinggi. Apalagi dia melakukan ibadah gitu loh. Nah, sementara ibadah kalau niatnya tidak bagus, maka dia tidak punya nilai. Zero, iya kan? Itu mengapa Imam Ghazali mengatakan an-niyatu khairum minal ibadah. Oke. Niat itu lebih bagus dari ibadah yang dilakukan. Jadi masalah nanti bangun atau tidak, yang penting niat dulu. Nah, Gitu ya Pak Kiai ya? ditanamkan dulu. Ditanamkan dulu. Dikuatkan bahwa saya mau bangun. Lewat. Yang Ya penting udah Allah, tercatat. besok minta lagi, besok minta lagi, besok minta lagi. Setidaknya kita begitu. udah nabung pahala niatnya. Ya, Masya betul. Allah. Pak Kiai, terakhir aja sebagai penutup. Terkait rahasia waktu malam ini. Apa yang perlu betul-betul kita tanamkan dalam diri? Kita buat komparasi. Oke. Kenapa kalau ada siaran langsung sepak bola kok bangunnya pas? Betul. Atau ada apa yang kita inginkan pas? Berarti harus punya himmah berarti. Harus punya semangat. Jadi dudukkan dia sholat malam itu seperti kita pengen taunya terhadap ya sepak bola itu tadi yang siaran langsung itu. Nah, bagaimana caranya? Kata ulama mengatakan, coba kau doakan tiang besi di depan rumahmu itu rubuh tapi tidak menimpa manusia. Kau sholat tiap malam, maka tiang besi itu akan rubuh.
yang tidak ada nyawanya. Nah, kapan? Karena dia yakin benar permohonan dia diterima sama Allah. Tempatnya itu tempat yang mustajab. Nah, pahami dulu jadi bahwa sholat malam ini adalah ibadah yang sulit, tapi ketika dia bangun sebenarnya Allah memberikan mutiara sama dia. Kalau tidak diambil, maka sayang. Nggak ada apa-apanya itu siaran langsung sepak bola itu. Nah, kenapa sulit? Karena belum disejajarkan. Kalau dia dinaikkan, maka sesungguhnya mudah bangunnya. Oke. Duh, amin amin. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Amin. Yang penting itu tadi kualifikasinya harus jelas ya. Iya. Jauhkan yang haram, kemudian itu tadi apa? Pak Kiai, kita yakin Allah akan bantu. Betul. Baik, Pak Kiai terima kasih atas ilmunya. Ini masih semangat, masih penasaran tapi waktunya terbatas. Baik. Insya Allah kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menambah ilmu kita dan juga keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Mbak Diah Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.